wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara Kemah Akbar yang diselenggarakan pada tahun ini dengan nikmat sehat wal afiat. Puji dan syukur, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam takzim saya sampaikan kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta tak lupa kawan-kawanku yang seperjuangan, serta para hadirin sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato. Supaya afdolnya, izinkan saya memberi nama untuk judul dari pidato ini. Saya beri nama We Are One, Although the Difference, atau bahasa Indonesianya, kita adalah satu walaupun dalam sebuah perbedaan. Manusia hidup di dunia ini tidak luput dari yang namanya suatu interaksi sosial. Bahkan makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti melakukan suatu interaksi sosial. Baik seperti contohnya burung jalak dengan seekor kerbau. Terjadi suatu simbiosis mutualisme antara kedua makhluk hidup tersebut. Tentu saja, makhluk hidup seperti kita yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tentu memerlukan suatu interaksi sosial di antara kedua makhluk hidup tersebut. Namun, dalam suatu kehidupan pastilah ada suatu yang namanya perbedaan. Suatu perbedaan bukan suatu halangan bagi kita untuk melakukan suatu interaksi sosial. Sebagai contohnya, apa yang kita lihat sekarang merupakan banyak sekali suatu perbedaan yang ada. Mulai dari teman-teman kita yang mungkin berbeda dari warna kulit, dari muka, agama, bahkan dari ras dan suku sekalipun. Yang dimana, khususnya di lingkungan masyarakat, antar manusia itu saling ketergantungan, baik di berbagai bidang yang ada, terutama pada bidang kehidupan. Toleransi merupakan suatu elemen yang penting, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk yang terpenting adalah toleransi dalam beragama. Untuk menciptakan kehidupan yang damai, agama adalah suatu pegangan hidup seseorang agar dapat menjadi pedoman hidup untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat manusia. Seperti pada firman Allah di Al-Quran, terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusda minal ghayy, famay yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil uwatil wasqalan fisamalaha wallahu sami'ul alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya lebih jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kebebasan dalam memilih agama dalam ayat ini mengandung maksud bahwa untuk memeluk agama Islam tidak adanya paksaan, melainkan melalui kesadaran dari masing-masing setiap makhluk hidup yang ada. Toleransi beragama ini sendiri sudah diterapkan pada zaman Rasulullah, terutamanya pada zaman ketika Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah. Di situ terdapat suatu perjanjian antara Rasulullah terhadap umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah, yang isinya merupakan adanya perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing, namun dalam satu lingkup aktivitas yang sama. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, mengingat toleransi itu sangat penting. Lalu fungsi toleransi apa sih? Apa cuman buat menghargai?
Lalu apa cuma untuk menghormati kebebasan? Jawabannya adalah bukan. Jawabannya adalah no. Everybody say no. Yang pertama adalah menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antar sesama manusia. Lalu yang kedua, memperbanyak persaudaraan serta persahabatan di antara umat manusia, serta menghilangkan kesulitan yang ada pada diri sendiri, karena tentunya makhluk hidup tidak bisa bergantung pada dirinya sendiri. Nah sahabat, perbedaan itu hadir bukan sebagai pemisah, tapi untuk mengeratkan hubungan dengan memperkaya warna dunia. Berbeda tapi tetap satu selera, satu tujuan, yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan saling membentukkan ikatan yang mutualisme alias saling menguntungkan. Nah sahabat, dari materi-materi yang telah kita pelajari tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa toleransi merupakan suatu sikap yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap manusia yang ada, karena tentunya manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia merupakan makhluk sosial yang dimana terjadi suatu interaksi sosial, sehingga diperlukan suatu toleransi untuk mencapai suatu interaksi tersebut. Nah sahabat, untuk itu marilah kita mulai sekarang menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak pernah bersatu. Dan tentunya kita tahu juga walaupun tidak bisa bersatu, mereka dapat berdampingan. Itulah yang ingin saya sampaikan terhadap pidato dari toleransi saya ini. Ada kehangatan di setiap perbedaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.